cannot go without. Yeah, to adjust with the things. Maybe that is one of the blessings. Halo bobotoh, salam dunia. Dari tribun yang bergemuruh hingga layar kaca yang tidak pernah padam, dari hujan yang mengguyur stadion sampai peluh yang mengalir di dada para pejuang Maung Bandung. Kita pernah jatuh, kita pernah diremehkan, tapi satu hal yang pernah hilang, cinta. Cinta yang membuat kita bertahan, yang membuat kita terus bernyanyi, meski kadang hasil yang selalu berpihak pada kita. Langit biru Bandung tak lagi sekedar cerita nostalgia. Kini, nama Persib mulai bergema keluar batas negeri, menembus layar-layar media internasional, membuat pundak kita sedikit lebih tegak, dan mata dunia mulai melirik. Siapakah itu Persib? Apakah Maung Bandung benar-benar sudah menjadi ancaman nyata di kancah Asia? Apakah ini cuma mimpi sesaat atau justru awal dari era kejayaan? Mari kita kupas tuntas di video ini. Satu kalimat singkat yang bikin heboh, Persib dianggap ancaman serius di Asia. Bukan dari mulut netizen, bukan dari fans fanatik, tapi dari media Inggris. Bukan hal yang biasa, karena untuk media luar mau melirik klub Asia Tenggara, itu bukan hal yang mudah. Butuh sorotan yang terang, butuh gebrakan yang nyata. Dan Persib secara perlahan tapi pasti mulai masuk ke radar itu. Mereka bilang ada sesuatu yang berbeda di Persib Bandung. Dari cara klub ini merekrut, dari skuadnya yang terus konsisten, hingga bagaimana Persib membangun reputasinya, semua terasa seperti proyek besar. Dan mereka bertanya, siapa klub ini? Kita jawab, ini bukan klub biasa, ini Persib Bandung. Coba kita lihat 2 musim terakhir, bukan musim naik turun, bukan sekadar bersaing, tapi musim kejayaan buat Persib Bandung. Musim di mana Persib benar-benar menunjukkan taringnya sebagai raja di Liga 1. Back to back champion, 2 kali beruntun, 2 musim berturut-turut Persib mengangkat piala. Bukan karena keberuntungan, bukan karena lawan melemah, tapi karena mereka kuat dan sangat konsisten. Tim ini tidak hanya membuktikan diri di atas lapangan, tapi juga di balik layar. Manajemen yang sangat rapi, gaji lancar, pemain dihormati, tak ada kisah buram tentang kontrak ataupun tunggakan gaji. Itulah Persib Bandung. Di saat klub-klub lain harus jungkir balik ngatur keuangan, Persib melangkah tenang dengan struktur klub yang sehat dan profesional. Inilah kenapa banyak analisis luar menyebut Persib Bandung bukan hanya kuat secara teknis, tapi juga secara sistem. Di dalam sepak bola modern, sehat secara finansial itu bukan bonus, tapi keharusan. Dan Persib Bandung sudah lebih dahulu memahaminya. Sekarang kita bicara soal materi pemain, karena tidak mungkin Persib disebut ancaman kalau skuadnya biasa-biasa saja. Dan kali ini, pemain yang datang bukan bintang sisa, bukan pemain yang sudah lewat masa keemasannya. Mereka datang dengan semangat, dengan target, dengan niat untuk mengangkat Persib lebih tinggi. Adam Pisbeck, penjaga gawang asal Inggris, masih muda, masih segar, tapi sudah matang secara teknik. Dia datang bukan tidak ada pilihan di klub lain, tapi karena ia melihat masa depannya di sini. Patricio Jimenez, tembok belakang yang tenang, disiplin, dan sangat kokoh. Gaya mainnya gak neko-neko, tapi efisien. Kelasnya udah kayak pemain Amerika Selatan. William Barros, striker yang gak cuma mencetak gol, tapi juga jadi pemicu chaos di lini belakang lawan. William Marcelio, pemain yang bikin lini tengah Persib hidup, ngatur tempo, bagi bola, dan menciptakan peluang. Belum lagi ada Ramon Tangkwi dan Julio Cesar, pemain lincah, penuh tenaga, dan nyetel banget sama permainan Maung Bandung. Mereka bukan turis, mereka datang untuk bertarung, dan dunia mulai sadar Persib sedang membangun sesuatu yang besar.
Dan semua itu tak bisa disembunyikan karena algoritma tak bisa bohong. Ketika banyak orang mulai cari tahu soal Persib Bandung, ketika highlight-nya ditonton bukan hanya di Indonesia tapi juga di Eropa, maka media pun tak tinggal diam. ESPN menyebut rekrutan Persib sebagai transfer progresif. Media Inggris menyorot Adam Pisbeck menyebut langkahnya sebagai pilihan berani ke wilayah yang jarang dijamah para pemain Eropa. Dan video bobotoh pun viral, koreografi mereka, cengnya, loyalitasnya, semua jadi cerita membuat dunia bertanya, klub ini siapa? Kenapa supporternya segila ini, sepanatik ini? Dan saat jawaban itu datang, satu nama muncul, itulah Persib Bandung. Alasannya bukan cuma karena pemain asing atau media, tapi karena keseluruhan proyek ini terasa berbeda. Persib punya fondasi, punya visi, dan punya cara main yang biasa bersaing secara taktik di Asia Tenggara. Klub ini sudah agak seperti dulu. Mereka main dengan transisi cepat. Mereka punya kedalaman skuad, punya pelapis yang kuat di tiap lini. Dan yang paling penting, mereka percaya diri. Mereka agak minder karena kini Persib tahu mereka bisa menatap Asia tanpa harus menunduk. Tapi semua ini tak akan lengkap tanpa satu elemen penting, bobotoh. Bukan sekedar fans, tapi ruh, nyawa, napas yang menghidupkan Persib di tiap detiknya, yaitu pemain ke-12. Stadion penuh, lagu tidak pernah putus, bahkan ketika kalah, mereka tetap datang, mereka tetap berdiri, dan tetap bernyanyi. Dan itulah membuat klub ini berbeda, itulah yang membuat media luar sangat terkagum, karena tak semua klub punya kekuatan seperti ini. Komentar pun berdatangan dari luar negeri, dari akun-akun asing. Mereka heran, mereka penasaran, dan mereka mulai membandingkan. Persib sangat rapi dari klub Eropa Timur, supporternya kayak Amerika Latin. Klub ini harus main di ACL, tak sepantasnya klub ini main di Liga ASEAN. Komentar-komentar ini bukan halu, ini nyata, dan ini bukti bahwa nama Persib sudah masuk ke radar dunia. Ini tinggal satu langkah, tembus Asia, dan semua orang sepakat dengan kekuatan saat ini. Persib punya kans. Liga Champion Asia bukan mimpi, tinggal bagaimana mereka menjaga ritme, menjaga kebugaran, menjaga semangat, dan kalau itu bisa mereka lakukan, maka bukan hanya Maung Bandung yang menggaung, tapi seluruh Asia akan mendengar suara dari Bandung. Lalu pertanyaan yang paling dalam, apakah ini hanya cerita satu klub atau bisa jadi jalan pembuka untuk seluruh klub di Indonesia? Jika Persib berhasil, maka klub-klub lain akan terdorong, akan belajar, akan meniru, dan mungkin kita akan melihat Indonesia bangkit, bukan cuma sebagai penonton, tapi sebagai pemain utama di panggung Asia. Jadi, menurut Bobotoh Salam Dunya, ini hanya gimmick kah? Atau kita memang sedang menyaksikan awal dari sebuah yang besar, sebuah yang tidak bisa terbendung, karena kekuatan itu tak datang dari satu orang, tapi dari sebuah kota, sebuah klub, dan jutaan hati yang mencintainya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar Bobotoh Salam Dunya, dan jangan lupa tekan like serta subscribe karena perjalanan ini masih sangat panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap jadi bagian dari cerita besar ini bersama Maung Bandung, bersama kita One Like Sport. Atur nuhun Bobotoh Salam Dunya sudah menonton video ini.